Hashim Jojo Hadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Berkarir di dunia bisnis sejak 1978, ia telah mendirikan dan mengelola berbagai perusahaan besar di dalam negeri maupun luar negeri. Lahir pada 5 Juni 1953 di Jakarta, Hashim merupakan putra bungsu dari ekonom Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia menempuh pendidikan di Pomona College, Amerika Serikat, dengan fokus pada ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus, ia bekerja sebagai analis keuangan di Bank Investasi Lazard Freres di Paris sebelum kembali ke Indonesia untuk mendirikan PT Indo Consult Associates di Jakarta. Hashim mulai membangun kerajaan bisnisnya dengan mendirikan PT Era Persada yang bergerak di sektor perdagangan dalam negeri. Seiring waktu, ia memperluas usahanya dengan mengelola perusahaan-perusahaan besar seperti PT Tidar Kerinci Agung, Perkebunan, PT Prahabima, PT Bank Universal, PT Ina Persada, serta PT Tirtamas Majutama. Lewat Tirtamas, ia mengakuisisi PT Semen Cibinong pada tahun 1988, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain utama di industri manufaktur dan sumber daya. Selain di Indonesia, Hashim juga berinvestasi di berbagai sektor di luar negeri, termasuk bisnis minyak di Kazakhstan. Keberhasilannya membangun jaringan bisnis yang luas membuatnya masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2018 dengan kekayaan mencapai $850 juta AS dan menempati peringkat ke-35. Untuk menaungi seluruh bisnisnya, Hashim membentuk Arsari Group yang namanya berasal dari singkatan anak-anaknya, Aryo, Sarah, dan Indra. Ia juga mendirikan Yayasan Arsari yang bergerak di bidang pelestarian budaya dan konservasi satwa liar. Atas dedikasinya dalam bidang filantropi, Forbes Asia menobatkannya sebagai Hero of Philanthropy pada tahun 2011. Tak hanya di dunia bisnis, Hashim juga aktif di dunia politik sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia memiliki peran strategis dalam mendukung partai yang didirikan oleh kakaknya, Prabowo Subianto. Baru-baru ini, ia juga terlibat dalam perencanaan pembentukan Kementerian Pendapatan Negara yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, cukai, dan royalti pertambangan hingga mencapai 18% dari PDB. Pada 7 Maret 2025, Hashim turut hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan miliarder Amerika, Ray Dalio, di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memperkenalkan Hashim sebagai adiknya dengan pernyataan, "Bukan salah beliau tentunya." Selain Hashim, pertemuan ini juga dihadiri oleh para tokoh bisnis dan pejabat penting seperti Garibaldi Thohir, Chairul Tanjung, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani. Dengan rekam jejak panjang di dunia bisnis dan politik, Hashim Jojo Hadikusumo tetap menjadi salah satu figur yang berpengaruh di Indonesia dengan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan nasional. Hashim Jojo Hadikusumo adalah pengusaha yang membangun bisnisnya dari pengalaman di sektor keuangan hingga menjadi konglomerat dengan jaringan luas. Kemampuannya dalam diversifikasi usaha menjadi kunci utama kesuksesannya. Ia tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi mengembangkan bisnisnya dari perdagangan, perbankan, manufaktur, perkebunan, hingga energi. Langkah strategis Hashim dalam mengakuisisi PT Semen Cibinong pada tahun 1988 menunjukkan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang pasar. Selain itu, keberhasilannya dalam ekspansi bisnis ke luar negeri, termasuk sektor minyak di Kazakhstan, menegaskan posisinya sebagai pengusaha global. Namun, bisnis yang besar juga membutuhkan pengelolaan yang kompleks. Tantangan terbesar dalam mengelola konglomerasi adalah mempertahankan stabilitas perusahaan di tengah perubahan ekonomi dan kebijakan. Dengan pengalaman panjangnya, Hashim terbukti mampu menjaga perusahaannya tetap berkembang meskipun menghadapi berbagai krisis. Selain di dunia bisnis, Hashim juga memiliki pengaruh besar di politik. Sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ia memiliki akses langsung ke kebijakan-kebijakan strategis negara. Keterlibatan Hashim dalam perencanaan Kementerian Pendapatan Negara
menjadi bukti bahwa perannya di pemerintahan tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai pemikir kebijakan ekonomi. Target peningkatan pendapatan pajak hingga 18% dari PDB menjadi tantangan besar, terutama dalam reformasi sistem perpajakan dan pengelolaan sumber daya negara. Namun ada pertanyaan besar, sejauh mana keterlibatan seorang pengusaha dalam kebijakan ekonomi negara dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis? Apakah peran Hashim lebih kepada membantu reformasi ekonomi atau ada kemungkinan konflik kepentingan? Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ray Dalio menunjukkan hubungan erat Indonesia dengan investor asing. Kehadiran Hashim dalam pertemuan ini menegaskan perannya sebagai salah satu tokoh utama dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Menariknya, Prabowo menekankan bahwa menjadi saudara Hashim bukanlah kesalahannya. Pernyataan ini seolah ingin merespons potensi tudingan nepotisme di pemerintahan. Selain Hashim, pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh bisnis besar seperti Garibaldi Thohir, Chairul Tanjung, serta pejabat penting seperti Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kehadiran Hashim dalam pertemuan ini hanya sebagai pengusaha, atau ada peran lebih besar yang sedang ia jalankan di pemerintahan Prabowo? Jika Hashim memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi, bagaimana transparansi dalam pengambilan keputusan akan dijaga? Hashim Jojo Hadikusumo adalah figur yang memainkan peran besar dalam dunia bisnis, politik, dan ekonomi Indonesia. Keberhasilannya dalam membangun bisnis dari sektor keuangan hingga energi menjadikannya salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Di dunia politik, keterlibatannya di Partai Gerindra dan dalam perencanaan kebijakan ekonomi nasional menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pengusaha biasa. Rencana pembentukan Kementerian Pendapatan Negara yang ia inisiasi dapat menjadi salah satu reformasi ekonomi terbesar dalam pemerintahan Prabowo. Kedepan, bagaimana Hashim berperan dalam kebijakan ekonomi dan bagaimana ia menjaga keseimbangan antara bisnis dan politik akan menjadi hal yang patut dicermati.